Halo, nama saya Regi Dewan Santika dari Prodi Sistem Informasi. Ingin mengerjakan tugas 3 basis data. Tugas 3 kali ini diharuskan membuat perintah commit, perintah rollback, checkpoint, dan trigger. Itu nomor 1. Dan nomor 2, membuat replikasi dengan 2 sistem. Saya menggunakan VirtualBox dengan sistem operasi Linux Ubuntu di situ. Jadi langsung aja. Di sini saya sudah masuk ke PHP MyAdmin ya, biar cepat. Data yang ada di sini yang pernah saya buat di tugas 2 kemarin, jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Langsung aja ke menu rutin, create new routine. Di sini drop parameter di drop. Nah, sini saya sudah melakukan uji coba tadi ya, transaksi 1. Dari sini kita membuat perintah menggunakan commit. Saya akan memberikan perintah menggunakan commit dan tidak menggunakan commit. Dan kita lihat perbedaannya. Dan di sini saya akan copy paste saja ya perintahnya biar cepat dan tidak buang-buang waktu. Jadi langsung aja. Karena di data pasien saya hanya 4, saya menginputnya kemarin 2 perempuan dan 2 laki-laki. Sekarang saya akan mencoba untuk menambahkan pasien baru dengan ID pasien 24 dan nama seperti ini. Namun tanpa perintah commit, kita akan coba lihat. Langsung di go, sudah masuk ya. Karena kita bisa call melalui SQL, tapi biar cepat kita execute aja dari sini. Ya, sudah masuk ya data ID pasien 24 dengan nama Tom. Namun karena ini tidak menggunakan perintah commit, sehingga data pasien tidak masuk ke dalam tabel pasien. Mari kita lihat tabel pasien. Ya, tabel pasien hanya tetap 4 ya. Jadi mau apapun perintahnya apabila tidak menggunakan perintah commit, maka dia tidak akan masuk ke tabel yang kita inginkan. Sekarang kita akan coba edit dan masukkan perintah commit untuk menginput nama Tom. Sekarang kita go, lalu execute. Sudah masuk. Sekarang kita cek di tabel pasien. Ya, sudah masuk ya. ID pasien 24, nama pasien Tom. Oke, untuk commit sudah selesai. Sekarang kita ke berikutnya, rollback. Kita ke rutin lagi. Ini dibiarkan saja. Kita buat rutin baru dengan nama transaksi 2. Enter, kita drop. Sini saya akan copy paste saja ya. Ya, untuk perintah kali ini saya akan mencoba mengupdate data pasien yang tadinya ID pasien 24 bernama Tom, sekarang kita ubah menjadi Boy, namun dengan perintah rollback. Maka kita lihat apa yang akan terjadi. Kita go, sudah masuk, kita execute transaksi 2. ID pasien 24 namanya tetap Tom ya, tidak berubah karena ada perintah rollback. Jadi fungsi perintah rollback itu untuk menggugurkan perintah utama. Jadi tadi kita mau mengupdate atau misalkan kita mau menambahkan data baru, namun apabila kita masukkan perintah rollback, maka data tersebut tidak akan berubah, tetap sama saja. Sekarang kita akan coba membuat perintah rollback baru. Oke, seperti ini ya. Saya jelaskan sedikit. Jadi di sini ada perintah untuk insert into, untuk memasukkan data pasien baru. Insert itu memasukkan data pasien baru. Namun setelah insert terdapat perintah rollback di sini. Otomatis menggugurkan fungsi dari insert. Lalu dia lanjut ke bawah mengupdate pasien. Karena di update pasien ini tidak ada rollback, hanya ada commit, maka data bisa terupdate. Yang tadinya 24 Tom menjadi Boy. Mari kita lihat. Kita go. Kita execute transaksi 2. Ya, data 24 sudah berubah menjadi Boy. Kita cek di tabel pasien. Ya, sudah menjadi Boy. Jadi itulah fungsi dari rollback, menggugurkan perintah. Sekarang ke nomor 3 adalah checkpoint. Kita create new routine, beri nama transaksi 3. Parameter kita drop, lalu kita copy paste. Oke, untuk save point ini, checkpoint, akan saya jelaskan sedikit. Jadi di bagian awal ini, insert into, kita akan memasukkan data pasien baru dengan ID pasien 25 dan nama Tia. Lalu kita buat save point. Kita buat seperti apa ya? Seperti tempat di mana kita bisa kembali lagi. Lalu di bawahnya kita tambahkan juga pasien baru dengan nama Tim. Namun di akhirnya kita menggunakan perintah rollback to save point 1. Artinya ini akan menggugurkan perintah pasien tim ini dan mengembalikan kita ke save point 1. Otomatis save point 1 ini, Tia dari Bogor ini akan masuk datanya. Lalu lanjut ke bawah, insert into, kita menambahkan data pasien baru dengan nama Tiffany, perempuan dari Bandung, tanpa ada perintah rollback atau save point, hanya ada commit. Otomatis data yang tidak akan ada dalam database adalah yang ada perintah rollback ini. Tim dari Aceh ini tidak akan masuk. Sementara yang masuk adalah Tia dan Tiffany. Mari kita go. Sudah masuk, sekarang kita execute. Oke, jadi kekurangan nama pasien ya. Sekarang kita execute.
Ya, yang masuk karena tadi kita menginput 25, 26, dan 27, namun karena nomor 26 ada rollback, maka yang masuk hanya 25 dan 27. Jadi itu fungsi checkpoint atau save point. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4, ke bagian trigger. Di sini kita harus membuat table baru, table data baru dengan nama transaksi obat, dan obat kita buat dulu ya. Di sini tinggal disesuaikan aja ya dengan panduan seperti ID transaksi, ID pasien, dan seterusnya. Lalu kita buat ID transaksi indeksnya primary. Go. Lalu kita save. Setelah itu kita buat table berikutnya dengan nama obat. Dia punya 5 kolom juga ya, obat. Di sini kita buat ID obat indeksnya primary. Lalu kita save. Sekarang kita akan buat indeks relasi di table yang tadi kita buat di nama ID transaksi, ID pasien, dan ID obat. Lalu ke obat. Setelah itu kita atur relasinya di bagian desain di sini, designer. Ya, ini yang bekas tugas 2 kemarin ya. Sekarang kita tambahkan. Sekarang kita susun sesuai dengan panduan. Setelah itu kita hubungkan bagian ID pasien dan ID obat. Ya, sudah selesai ya bagian penghubungan relasi. Kita save dulu. Setelah itu kita masuk ke tabel obat dan mengisi data obat sesuai panduan aja. Saya merujuk pada panduan praktikum. Selanjutnya pada menu insert kita masukkan obat sesuai pada panduan yang ini ya. Selanjutnya pada menu insert di tabel obat kita masukkan data obat sesuai dengan panduan praktikum ya, yang ini. Lalu klik go. Setelah itu di insert lagi seperti tadi. Oke, sudah masuk semua ya data obatnya, ada 3. Selanjutnya pada menu trigger kita create new trigger. Lalu isi perintah seperti berikut yang saya dapatkan dari panduan praktikum, lalu klik go. Sekarang kita akan coba uji pembelian obat ya, penjualan. Kita lihat dulu obatnya. Sekarang kita akan coba untuk melakukan pembelian amoxicillin seharga 15.000 dengan stok 20 ini. Saya akan coba beli 5 dan seharusnya stok ini akan berkurang. Masuk ke transaksi obat, kita ke insert. Sekarang kita isi ID-nya 1 dan kita katakan boy melakukan pembelian obat dengan ID obat amoxicillin A002. Jumlahnya adalah 5, total harga 15.000. Sekarang kita go. Ya, sekarang kita cek di tabel obat. Ya, sudah berkurang ya amoxicillin menjadi 15 yang tadinya 20. Artinya sudah cukup untuk trigger ini. Sebelumnya mohon maaf untuk soal nomor 2 tidak bisa saya lanjutkan karena saya mengalami kendala di bagian slave-nya itu tetap connecting dan saya sudah mencari tahunya tapi tetap tidak membuahkan hasil juga ya. Jadi tugas 3 ini saya akhiri sampai di bagian trigger saja mungkin. Ditambah juga deadline yang sebentar lagi sudah hampir selesai dan saya tidak punya banyak waktu untuk mencari tahunya. Jadi sekian.
tugas 3 basis data dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam saya mengerjakan tugas ini. Kalau memang ada salah boleh di komen saja. Sekian dari saya.